Selamat malam Los Angeles. No, get the fuck off me, dude. Amerika sekarang lagi bergejolak Iya, semenjak insiden dari George Floyd. iya. Ini mengingatkan gue zaman Rodney King. Zaman oke. Ya, zaman Rodney King itu ya lu bisa Google lah itu kan. Lu belum di Amerika saat itu, gue sudah. Iya. Ya kan, timbullah LA riot. Karena kejadiannya di Los Angeles. Boleh dibilang kerusuhan rasial, white versus black saat itu. Nah, memang LA riot kerusuhannya hanya di LA. Ya kan? Walaupun sedikit banyak kota-kota lain di California agak-agak terimbas. Tapi kan ini global nih, Sur. Betul. Nah, lu bisa merasakan gejolak itu dari kapan? Karena ini baru berlangsung beberapa hari kan? Iya, betul. Nah, Betul. awal mulanya lu melihat atau menyaksikan, oke, ini udah nggak asik nih. Ini udah mulai mencekam. Itu kapan? Hari apa? 3 hari yang lalu. Berarti sekarang di sini hari Senin, hari Jumat. Di sana masih hari Senin. Di sini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 1 Senin Juni. malam ya. Ya, tanggal 1 Senin Juni. malam. 2 menit lagi hari Selasa. Ya. Nah, 3 hari yang lalu, apa yang lu lihat? Gue nggak terlalu pastiin karena gue kerja. Cuma yang gue lihat orang semua pada kabur, pada lari-larian, pada pulang buru-buru. Ternyata ada kerusuhan, katanya ada kerusuhan masalah yang bekas George Floyd ini di daerah downtown LA. Orang bilang jangan ke downtown LA, parah di sana. Cuma gue pikir cuma kerusuhan biasa. Ya kan banyak tuh orang demo tiap hampir minggu sekali lah. Demo ini, demo itu. Dan gue nggak nyangka sampai separah ini. Dan gue rasa nggak cuma gue, hampir semua orang juga nggak nyangka sampai separah ini. Baru setelah itu dilihat berita parah sampai ada kerusuhan, ngancurin toko, ambil barangnya, jarah-jarahnya, ya udahlah dari situ lah mulai besokannya langsung di curfew dari jam malam dari jam 6 sampai jam 5.30 pagi atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi lah ibaratnya. Ada patroli gitu keliling atau apa? Ada, bahkan sekarang hampir di semua kota, kan terjadi di 20 kota nih yang protes ya kan. 20 kota itu semuanya ada jam malam dan dipasang National Guard juga diturunin. 20.000 National Guard diturun untuk 20 kota. Jam malam ya, istilah jam malam itu artinya kan jam-jam ketika otoritas keluar semua. Betul, cuma tetap ada di exception. Yang going to work or back to work itu exception, yang ngelakuin apa ada satu lagi gue lupa itu juga dapat exemption, jadi lo boleh nggak masalah ya, cuma orang udah pada takut. Itu berarti hari Jumat, hari Sabtu. Nah sekarang hari ini pagi-pagi kita diumumin jam 6 bakal jam malam, bakal curfew sampai jam 6 pagi. Begitu masuk jam 1 siang berubah jadi jam 5, kita bakal start curfew-nya sampai jam 6 pagi. Hari ini nih, Senin. Begitu masuk jam 3.30, mulai ada sumber-sumber suara keluar jam 4, sudah bakal jam malam, sudah parah kerusuhannya. Istilah jam malam adalah curfew ya? Iya, ibaratnya. Apa yang terjadi kalau lu keluar? Kalau menurut gue sih, kayak gue semalam aja kan gue masih di luar tuh, lagi kerja juga. Nggak ada masalah. Karena kalau mobil gue kan ada lambang Uber nih di depan, jadi polisi juga udah malas sih, takut pasti ada supir Uber nih. Iya. Kalau gue. Kalau orang lain? Tapi kalau orang lain yang gue lihat, ada yang lagi naik sepeda sendiri, di stop sama polisi, mau kemana, dari mana, iya kan? Iya. Tapi nggak kayak razia operasi yang biasa Sabtu Minggu, masalah orang-orang yang drunk atau apa yang obat ya, itu lain cerita. Oh ini nggak ada kayak gitu yang gue lihat. Yeah. Cuma mobil polisi hampir setiap 5 miles selalu ada. Jadi dia mengelilingi kota aja, driving around
Iya keliling-keliling kota lah itu, ngeliat-liat yang lagi jalan sendiri atau lagi naik bike sendiri, ditanya mau kemana, gitu doang. Sampai detik ini penjarahan masih terjadi? Masih terjadi, masih sampai tadi siang, malah siang kejadiannya. Tapi kalau malam ini sampai sore di LA udah enggak, di kota lain masih gue lihat. Tadi gue lihat di berita. Itu semua pokoknya udah si Trump juga udah bakal keluarin semua national security sama military semuanya ya. Kalau emang masih terus nggak berhenti, bakal diajakin perang sama si Trump, rakyat itu sendiri ibaratnya. Terus semua gubernur udah ngasih arahan ke semua rakyatnya, tolong kembali pulang ke rumah masing-masing, jangan hancurin kota. Banyak orang yang nangis-nangis baru buka toko, orang Meksiko, orang Madura, semuanya hancur toko-tokonya. Terus yang ada lagi, satu lagi ngomong apa tadi ya? Apa? Lupa gue dari ngomong apa. Gak apa? Ada satu lagi juga. Gini. Tapi bilang kalau di LA udah kebanyakan toko-toko yang ala-ala orang-orang kaya yang berhancur semuanya. Daerah Rodeo Drive, Beverly Hills, Santa Monica, daerah situ. Kalau misalnya gini, kita juga di Jakarta pernah mengalami kerusuhan tahun 98. Yep. Gue ngalamin, Pak. Gua pun mengalami, ya kan? Iya. Nah, apakah ada sentimen sara di sana ketika kerusuhan? Sekarang ini apakah cuma people expressing their anger towards bukan sara ada ya, pastinya kan sara kan suku, agama, ras dan apa? Suku, agama dan ras kan? Iya. Kalau suku, agama tidak, ras iya. Iya. Menurut gue suku, agama tidak, tapi ras iya dalam hal ini. Satu. Kedua, kenapa ini sampai begitu besar? Tetap aja di mana-mana sama, nggak cuma di Indonesia, nggak atau di Amerika, di LA, ada orang yang menunggangi masalah ini dalam untuk keuntungan politik pastinya. Satu. Yang kedua juga karena orang udah pada bete gara-gara COVID ini, bantuan nggak merata. Sebagian orang dapat, sebagian orang tidak. Ditambah lagi orang yang nggak ngerti caranya nge-file EDD, nggak dapat income. Hidup udah susah awalnya sebelum COVID, ditambah COVID makin susah. Yang cuma penghasilannya dapetnya dari dagang, bikin misalnya dapat $50, $60 tiap hari, bawa pulang ke istri sama anaknya, sekarang nggak bisa lagi, ibaratnya. Akhirnya karena putus asa, ditambah dia juga kulitnya mungkin kulit gelap, kulit hitam. Kejadian kayak begini, ikut juga turun. Sekalian aja gue ngejarah ngambil Louis Vuitton, ngambil Hermes, ngambil ini segala macam kulkas, ATM dibobol, dibawa sekalian. Jadi yang turun ke jalan ikut menjarah itu tidak spesifikly satu ras. Tidak, sorry, diulang lagi, tidak apa tadi? Yang ikut turun ke jalan, ikut menjarah gitu, ikut dalam aksi ini tidak spesifikly satu ras. Tidak. Semua bahkan dari putih, Asia, hitam, Madura, semua. Ya. Sekali lagi Madura adalah Hispanik. Oke, ya. Semua ikut. Semua turun. Berarti kan ya alasannya kebetulan ditambah ada masalah meletus lah George Floyd ini kan. Dan George Floyd juga bukan orang pertama. Dalam 6 bulan terakhir atau setahun terakhir itu sudah ada 5 orang kulit hitam yang ditindak semena-mena sampai menuju kematian sama polisi. Makanya di Florida tadi gue baca berita atau benar atau enggak, ya kan, polisi sampai on their knee sama rakyat minta tolong ampunin saya, jangan cuma gara-gara satu orang polisi yang beradab yang nggak punya adab, yang gila, jadi kita semua yang kena. Akhirnya mereka yang sebagian orang itu jadi pada pelukan sama polisi tersebut, dimaafin lah. Kayak itu di Florida ya, di Florida hari ini. Wait. Mereka pelukan di momen-momen kalian belum kelar soal COVID. Itu terjadi. Karena udah kejadian nih, mobil polisi dibakar, ya kan, semua di sini kan. Jadi mereka polisi udah nggak tahu lagi mau bagaimana. Emang polisi yang salah, gobloknya itu tiga orang polisi yang ngebunuh itu, yang ngasih mie-nya di lehernya si Joshua itu. Yeah. 3 orang itu
cuma dipecat doang, besokannya awal dikeluarkan dari kepolisian, dia ngamuk rakyat. Enak aja tuh, nggak dapat hukuman. Akhirnya lah sekarang baru keluarin semua harus dihukum. Bahkan yang ngasih ini dapat hukuman berapa tahun, 10 tahun penjara apa 11 tahun. Ancamannya udah. Ya. Nah, lu sebagai, sekali lagi gue harus ngomong, lu sebagai warga keturunan di sana, ya, momen-momen seperti ini rasanya gimana, Sob? Karena gini, gue harus nanya kayak begini, bukan sekedar karena lu orang Indonesia keturunan Arab Muslim, no, bukan cuma itu. Kebetulan tahun 98 juga lu mengalami kerusuhan di Jakarta kan? Oh iya. Nah, sekarang lu mengalami kerusuhan di Amerika. Dan pasti lu bisa merasakan perbedaannya gitu loh. Kerusuhan waktu rezim Orba, waktu lu di Indonesia, dan kerusuhan sekarang ini lu di Amerika di era modern. Nah, pertanyaan gua adalah, waktu di Indonesia lu mengalami kerusuhan 98, itu kan lu orang Indonesia, so. Jadi kita saudara. Kita saudara dan kita bukan warga negara asing di sini di Indonesia gitu. Ini adalah tanah air kita. Tapi ketika lu berada di tanah air orang yang notabene lu adalah warga keturunan, rasanya gimana? Ketakutannya apakah sama atau lebih atau gimana? Kalau karena gua udah merasa sudah cukup lumayan lama di sini, 18 tahun lebih. Jadi sudah merasa sebagian dari hidup gua, nggak mungkin 40% dari hidup gue udah di sini, 60% di Indonesia ya. Okay. Nah, gue merasa ini udah kota gue sendiri. Jadi kebetulan di sini gue tidak pernah merasakan ada yang membedakan bahwa Yusuf Fuad orang Indonesia keturunan Arab. Kalau di Indonesia kan udah jelas-jelas, karena kebetulan gue beda fisiknya sedikit banyaknya, hidungnya sama kupingnya yang gede, caplang, sama hidungnya agak mancung, nggak bisa dibohongin kalau di Indonesia. Lo keturunan Arab lo Arab lo ya, iya kan? Nah, kalau di sini hampir semuanya hidungnya mancung, nggak yang bule, Itali, nggak yang orang Meksiko, orang Brazil, Salvador ataupun orang Arab, nih kan? Kulitnya kebetulan kulit gelap, kulit orang Indonesia sawo matang, bukan putih kayak orang-orang Eropa atau Amerika atau mungkin Arab, daerah Arab yang bersih-bersih kayak Kuwait. Tapi kulit gue kayak orang Amerika Latin, ya makanya orang ajak ngomong Spanyol sekarang sama gue. Kalau masalah kerusuhan ini dan gue, apakah gue takut atau tidak dalam menghadapi kerusuhan ini sebagai warga keturunan atau warga Indonesia yang keturunan tinggal di Amerika? Sama sekali tidak. Kalau ini sudah merasa kota-kota gue sendiri kok. Jadi malah gue merasa harus menjaga sebenarnya ini kota supaya tidak terjadi kerusuhan kalau memang gue bisa bantu. Kerusuhan itu tidak menyebar sampai ke pemukiman atau hanya di tengah kota saja. Kayak seperti yang gue bilang tadi, kebanyakan keuntungnya penduduk California semuanya nurut sama pemerintahnya. Untungnya. Jadi tadi dibilang sudah mulai jam malam tutup jam 5 awalnya kan dikasih tahu. Jadi dari mulai jam 5 itu jam 6 lah paling lambat semua toko tuh udah pada tutup. They close down the door. 7-Eleven aja yang cuma yang masalah COVID aja bukanya tetap 24 jam. 7-Eleven kan dapat izin kan di depan rumah gua. Walaupun dibatasin yang masuk sama harus pakai mask. Tadi jam 6 tutup. Karena nggak boleh buka semua usaha. Gua di dealer, orang lagi dealing negosiasi jam 5 mau sampai di mana prosesnya kayak harus di stop. Kamu pulang. Kalau mau lanjut, silakan kembali besok. Tengah-tengah negosiasi nih ya. Ya. Itulah udah mulai bagusnya kebetulan mulai agak tertib dalam hal ini. Karena mengerti betapa pentingnya kehidupan berdamai di antara sesama. Kebetulan. Nah, sebagian yang demo tetap demo jalan. Yang merasa membutuhkan financially, yang merasa melihat ini sebagai kesempatan untuk dapetin hal-hal bagus dan bisa dijual lagi dapetin duit, maka ikutlah demo biasanya. Lebih nekatnya karena sudah susahnya hidup. Kesimpulannya mengenai situasi terkini di Amerika dalam menghadapi kerusuhan yang masih sedang berlangsung sampai sekarang, apa yang bisa lu tarik
dari pemerintahannya Trump dalam menangani ini? Apakah lu rasa dia cukup tegas atau lu merasa dia tuh terlalu cuek atau dibiarkan aja gitu? Mungkin ada unsur-unsur politis di dalamnya. Dari kacamata lu sendiri gimana? Kalau dari kacamata gue pribadi, dan gue juga melihat berita-berita pada saat gue lagi lockdown awal tuh, waktu juga sebelum buka lagi kan, gue udah mulai kerja 2 minggu terakhir ya. Waktu masih gue lockdown di rumah sebulan setengah tuh, yang gue lihat Trump itu, dia namanya manusia nggak ada yang sempurna ya. Dia udah bikin salah di awal karena dia tidak mendengarkan peringatan. Cuma untungnya dia bisa keluar dari sini dengan apa? Dengan dia punya bikin force, tenaga force-nya dia, dokter ahli semuanya untuk masalah corona tersebut. Makanya dia bisa bikin ventilator nggak ada masalah, semua state bahkan lebih dari cukup. Yeah. Tempat rumah sakit dibikinin, semua kapal-kapal TNI semua jadi rumah sakit dibikinin mendarat. Jadi dia benar-benar mengatasi untuk yang penyakit tersebut ini, dan dikasih bantu duit, nih kan ibaratnya. Di situ suksesnya dia. Tapi emang awal dia salah. Ini semua bisa terjadi karena dia juga salah satunya karena dia juga karena dia nggak dengerin. Walaupun mungkin kalau didengerin bukan jadi nggak bakal terjadi, kemungkinan bisa terjadi, cuma mungkin nggak separah ini. Yeah. Sekarang kan yang meninggal udah 100.000 lebih di Amerika kan, yang kena udah 1,4 juta yang kenanya. COVID ya? Yang COVID, tapi yang meninggal udah di atas 100.000, yang meninggal total dari semua state-nya. Sekarang, kalau mungkin dia mendengarkan peringatan awalnya, ditambah lagi dengan sikap dia yang bagus kayak begini, dari progress, gue rasa nggak bakal lebih dari 40-50 ribu yang meninggal ataupun yang nggak sampai meninggal, mungkin 20.000. Tapi yang lu bahas itu kan bagaimana dia pada akhirnya menangani masalah pandemi. Pertanyaan gue adalah bagaimana dia menghadapi situasi Amerika yang sekarang ini lagi genting. Karena sebelum kita ngobrol aja, gue baca berita dia ngumpet di bunker. Dia apa? Dia kanker. Gue baca berita tadi di online. Kalau Trump itu sekarang lagi ngumpet di bunker. Di bunker. Gue nggak tahu itu benar atau tidak. Nggak bisa Pak. Kalau sampai masuk ke White House, rakyat tidak bisa. Di luar White House demo bisa. Jadi dia nggak bakal, kalau misalnya ngumpet di bunker, tidak. Itu cuma isu yang dibikin sama wartawan supaya lebih heboh beritanya. You know ya, okay. Kalau masalah itu ya, masalah spesifikasi bunker. Karena penjagaannya, national security-nya sama security service-nya, secret agent-nya, itu nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah COVID itu bagus ya dia. Tapi kalau masalah kerusuhan ini, dia tidak bisa mengatasi dengan baik karena dia udah lelah juga, dan seperti gue bilang dia nggak bisa multitasking walaupun dia presiden. Kalau presiden yang bagus ya harusnya bisa multitasking. Seorang pemimpin yang bagus harusnya bisa multitasking, tapi dia tidak bisa. Jadi dia sudah sibuk karena gara masalah corona, sudah banyak dicecer orang. Udah gitu juga sekarang dia mau cari kambing hitam, berantem sama WHO, berantem sama Cina. Muncullah masalah George Floyd meninggal. Muncullah masalah orang-orang rampok apa segala macam, orang di mobil polisi dibakar. Washington diserang apa segala macam. Dia dalam masa shock dalam 3 hari ini. Dia pikir, lu nggak mau nurut sama gue panggilin nih National Security, gue turunin semuanya ya kan, sama semua military, jangan macam-macam dah ibarat tadi, sama gue, karena si Trump tuh nggak bisa multitasking, dia masih pusing dengan masalah COVID sama duit. Gue ingat gini, gue mau membandingkan situasi Amerika zaman gue dulu sama sekarang. Dulu gue kan di rezimnya Clinton. Ya, gue di rezimnya Bill Clinton waktu di situ. Nah, waktu itu hubungan Amerika tegang dengan Taiwan secara militer. Tegang. Ya, ada kejadian mereka tegang dengan gue agak rancu Taiwan atau Cina ya gitu saat itu. Iya. Jadi intinya Amerika secara ilegal tuh naruh kapal selamnya gitu, kapal selam militernya
di perairan Cina gitu yang ujung-ujungnya itu memicu ketegangan secara politik. Ujung-ujungnya Cina atau Taiwan saat itu mengancam akan bila kapal tersebut tidak ditarik keluar dari perairan mereka, mengancam untuk kirim rudal ke downtown Los Angeles saat itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berlokasi di Wilshire Boulevard, itu mengirim edaran untuk seluruh warga Indonesia yang ada di Los Angeles bahwa mereka sudah siap mengevakuasi kami semua apabila itu terjadi. Ngerti maksud gue? Ngerti. Apa tindakan dan respon dari KJRI di situasi sekarang kerusuhan? Apakah ada sejenis itu atau mereka diam aja? Yang gue dengar dari masyarakat Indonesia yang ada di sini, perasaan gue KJRI pernah membantu satu kali sembako untuk orang-orang komunitas Indonesia yang ada di sini yang membutuhkan. But that's it. Tidak ada tindakan politik atau tidak ada tindakan yang lain-lainnya, tidak ada. Karena mereka sendiri pun juga sedang ditutup, tidak bisa beroperasi dengan sempurna seperti biasanya, nggak bisa beroperasi normal. Yang datang juga mungkin cuma di bawah 6 orang tiap hari, yang gue rasa ya. Jadi itu yang gue lihat, karena mereka sendiri pun kena impact dan tidak ada tindakan apapun. Semua cuma menunggu keputusan dari pemerintah daerah California atau LA dalam hal ini. Gue bukannya mencoba menilai kinerja KJRI di sini, karena bagaimanapun dunia sedang menghadapi pandemi corona yang ujung-ujungnya itu pasti mengganggu aktivitas dari kantor pemerintahan sendiri di negara manapun. Nah, hanya saja kalau kita berkaca jauh sebelum pandemi terjadi, KJRI di zaman gua itu sangat care dengan warga Indonesia saat itu, sangat care. Even malah setiap Ramadan itu ada warteg mobile. Jadi kita ada tuh beras rojo lele, ada apa, makan makanan Padang, dan itu gratis buat kita semua warga negara Indonesia asal lo datang. Waktu itu bukan datang bawa paspor, bawa KTP lo. Tunjukin kalau lo emang orang Indonesia. Dan orang Amerika tidak boleh ikut makan. Kenapa? Karena bumbu-bumbu yang dihidangkan di situ itu hanya cocok untuk kita warga Indonesia. Kalau tiba-tiba orang Amerika jadi diare, kita nggak mau tanggung jawab. Makanya no Americans saat itu, hanya Indonesians only, gitu kan? Nah, maksud gua, bila berkaca sebelum terjadinya pandemi ini, menurut lo kinerja KJRI sekarang ini di rezime Jokowi gimana? Super, kalau menurut gue kinerja KJRI super aktif sebelum zamannya COVID ya. Cukup aktif, meaning that setiap acara 17-an, mauludan, kalau Ramadan terawih tiap hari ada, Idul Fitri semuanya sembahyang di KJRI. Kalau terawih bukan bagi-bagi makanan, kalau dulu kan bagi-bagi makanan, kalau sekarang jualan. Penduduk sananya pada jualan, ya kan? Jadi datang beli dulu, ya kan? Dan nggak cuma untuk orang Indonesia, Amerika pun silakan makan, cuma kalau diare tanggung sendiri. Itu mirip ya, itu mirip tuh, ya. Kalau sekarang ya begitu kalau sekarang. Kalau dulu kan mungkin zaman lo Amerika jangan boleh, entah kalau misalnya lo sakit perut, gua lagi bisu. Nah, kalau sekarang lo mau makan, cuma kalau sakit perut tanggung sendiri ya, jangan pakai ngomong. Yang penting dagangan gue laku, gitu kalau sekarang. Gitu, makanya kalau orang dagang bukan dikasih lagi, gitu. Jadi KJRI masih bagus ya? Masih bagus kerjanya gitu. Tapi ini intermezzo sedikit gitu, karena gue di benak gue, zamannya gue masih di sana, KJRI itu gedungnya tua, cuy. Dan itu gedungnya tua, terus liftnya juga lift tua. Gue pernah kejebak di situ loh. Walaupun cuma hitungan menit ya, 5 menit, dan itu cukup, waduh fucked up nih, gue kejebak di lift gitu. Sekarang gedung KJRI kayak apa? Zamannya Jokowi, gue dengar udah dibagusin. Udah dibagusin, udah benar. Cuma ya
masih dibandingin sama lift hotel masih dibilang lift tua, cuma untungnya nggak ada masalah, masih lancar. Ya. Sempat gue sekali itu 2 kali gue naik waktu nganterin surat apa ke Mbak Dian, gue naik lift juga ke atas kantornya dia. Terus rewrite kontrak juga gue sempat naik ke atas 2 kali doang. Sama pas ngurus mau perpanjang paspor sama Chandra pertama kali cuma nggak jadi karena belum bawa dokumen cuma nanya-nanya doang apa yang perlu dibawain. Sama sekali juga. Ya. Udah bagus nggak kayak dulu lah. Kalau liftnya udah bagus. Cuma gedungnya masih gedung tua. Masih gedung tua ya? Benar. Iya. Patung Bali masih depan tuh. McDonald's yang di seberangnya tuh udah nggak ada ya, gue dengar ya? Apa? McDonald's. Oh, McD. enggak, sekarang udah banyak toko-toko makanan situ masih. Oh gitu. Deket-deket di situ. Masih terus apa klub-klubnya situ yang depan tuh yang monkey brass apa namanya itu masih depan itu. Iya. Masih sama sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik ya. Itu memang mengubah wajah dunia. Korean Town, Fairmont Avenue itu ada. Lu tinggal di mana waktu sini, Pak? Gue Di Hollywood ya? Gue di Hollywood di Hawthorne Avenue, di belakangnya Roosevelt Hotel. Oh, iya. Jadi kalau lu pergi ke Hollywood Boulevard, di situ lu lihat ada Hollywood Roosevelt Hotel, ya gue di belakangnya. Iya. Gitu. Lumayan. Mahal. Mahal ya. Mahal daerah situ mahal ya. Ya karena dekat sama Highland sama Hollywood kan. Yes, dekat daerah situ. Gue lebih dekat ke La Brea. Iya, Calabria. Ya, La Brea Sunset. La Brea Sunset. Ya. Gue lebih dekat. In and Out sekarang situ tetap masih nggak berubah. In and Out masih ada. Burger King. Burger King masih ada. Burger King ada masih ada. Burger King masih ada. Seberangnya In and Out. Terus Sunset. Oh, by the way, Sunset hancur. Kerusuhan ya? Wow. Hancur. Prediksi lo sampai kapan, Sob? Apa nih, kerusuhan? Ya, prediksi lo. Kalau kerusuhan sih prediksi gue dalam waktu less than 40 hours mau selesai. Mungkin kurang dari 3 hari lagi lah paling lambat. Dalam 48 sampai 72 jam udah bakal selesai. Prediksi lo itu berdasarkan apa? Kenapa? Prediksi lo itu berdasarkan apa? Untuk masalah selesainya ini? Ya, belum. Lo prediksi lo adalah less than 72 hours gitu. Less than 48 hours bakal kelar lah ini kerusuhan gitu. Itu didasari oleh analisa apa? Ini kan mereka kan kerusuhan ini kan kebanyakan kan mereka minta tindakan adil dan suatu peraturan undang-undang yang bakal dibuat sama pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam hal ini. Yes. Dan apalagi yang masalah ini adalah masalah rakyat berkulit hitam supaya masalah ini tidak akan terjadi lagi untuk kemudian harinya. Yeah. Dan gue rasa pemerintah sudah sadar dalam hal ini, cuma mereka sedang merencanakan aja apa yang harus dikatakan, undang-undang apa harus dibuat, dan supaya ini semua bisa selesai. Itu aja. Dan sekarang ini mereka sedang as we speak, okay, I believe they're not sleeping, they're doing something how to create the right way or create undang-undang supaya ini semua bisa selesai masalah kerusuhan. Itu ya, dan menurut gue. Makanya gue bilang kurang dari 72 jam lah, 3 hari sampai hari Rabu atau Kamis udah selesai.